saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Saudara pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, Sapaan Kasih malam ini mengambil tema 4 obat mujarab. Ada seorang anak muda dan telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya dan dilanda kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum terlambat. Setelah mendengar keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan, besok pagi sebelum jam 9 kamu harus menuju pantai seorang diri membawa ke-4 bungkus obat dan jangan membawa buku, majalah atau radio. Di pantai nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusan, yakni jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh, kata dokter tersebut. Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya ia pergi ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan obat yang pertama. Tetapi tak ia dapati obat di dalamnya. Hanya secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Anak muda tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia duduk tenang mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang air yang memecah bibir pantai, dan ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi alam di pantai itu. Setelah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang di pantai hari ini. Karena selama ini ia terlampau sibuk dengan usahanya. Dan saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Dengan bergulirnya waktu, tepat jam 12, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama, tak ada obat yang didapati, kecuali selembar kertas tertulis "Mengingat". Anak pemuda itu beralih dari mendengarkan desiran angin pantai yang indah. Perlahan-lahan ia mengingat setiap jejak langkahnya di waktu masa kanak-kanak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu. Ia juga mengingat semua teman yang dia cintai dan tentu juga yang mencintainya. Ia mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih. Di wajah mereka
dan merasa ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup memancar dari dasar batin. Kemudian ia membuka bungkusan ketiga saat waktu menunjukkan jam 3 siang. Ia menemukan secari kertas dengan tulisan, menimbang dan menilai motivasi. Anak muda ini memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Dan saat itu yang menjadi inspirasi utama adalah gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya telah besar dan terkenal, ia lupa dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis, serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Dan selanjutnya, ketika matahari telah hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obat yang terakhir dengan tulisan, "Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai." Ia lalu menuju bibir pantai dan menuliskan di atas pasir dengan kata CEMAS, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru ditulis, hilang ditelan ombak. Saudara pemirsa Batam TV yang kami kasih, siapakah sebenarnya dalam kisah di atas? Mungkin kita, mungkin pula Anda. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun yang pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk diri kita saat ini? Apa yang menjadi motivasi utama hidup Anda hari ini dan besok? Dan apa kecemasan Anda? Saudara, mari mulai hari ini kita menuliskan setiap beban, kecemasan, dan kita harus selalu tekun berdoa kepada Tuhan agar kita dapat menghapus dan melupakan semua beban hidup yang berat, kecemasan dan kekhawatiran kita jika Tuhan campur tangan. Amin. Tuhan memberkati. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya yang
damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Di Tunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya.